Shalom, tagan so tamulai persaurata dohot debata jumulo mahita martangiang sangobas di rohat tabi martangiang maita. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Pinuji ma debata situ lusadai na pajupakko kita di minggu paupaton dung Trinitatisun. Marhite topik ni mingguta sadarion di pasu-pasu asagabe pasu-pasu. Di paingot dohita na debatado mamasu-masu hita di bagasan ngulutta. Alani ikon gabe pasu-pasu dohita tuna humaliang. Atong tapasada marohatta laho mamuji debata pasangapot tuhatta situlusadai. Maredde mahita sian bukwede nomor 15 ayat sada dohot ayat pitu di ayat pitu non rap jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonoddo hatani Tuhan Jehovah. Idama, au apalagi au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguanna ganupari, uju di tonga-tongani biru-biruna akka nama pari ibana, suang songoniau mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, naso marmula, naso marujung. Di perbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonommu hasesan ni dosa, hati goran dohot hanguluan saleleng ni lelengna dihami. Asi maroham
lehon mai dihami, sai sungguli jala tugu-tugu rohanami marhite-hite todim, asa hulului hami pangurupion siakko, moloro pangujunan tuhami. Sai pahot marohanami, asa tung porsea hami dihatam, dohot di bagabagam, asa jupak kami hasonangan saleleng nileleng na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul Mahita. Marede Mahita sian bukwede nomor 221 ayat 3. Tangihon hamuma patik nidebata, ima patik paupaton dohot lapatanna. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonom arima ulahamu nasa siulomu, alai anggoari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anak mupe, manang berum, manang naposom lahilai, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe namangibati hutam. Ai di naono marido di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiat doibana diari papituhoni. Dibahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala di perbadiai. Dia do lapatan ni, oddo. Ikkon dihabiari rohatta debata, jala ikkon holong rohatta di ibana, asaunang tois rohatta diajar nasian hata ni debata. Ikkon badiado hata ni debata di rohatta, jala ikkon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 424 ayat 3 laus jongjong mahita. Tatopoti ma dosatta nagudangi tuadopan ni debata martangiang mahita.
Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami, sesama dosa nami saluhukna. Sai sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalaho nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata, ay dangadong ibarni, ay saluhuk do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata, alay akan nagabi pitor, binahen ni basa-basa marhite sian asini rohana, hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata, baen habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian bukwede nomor 216 ayat 5. Hata ni debata turpuk epistel di minggu paupatto dung Trinitatis sadarion, tersurat di Rom 15 ayat 7 sahatu ayat 10. Dibaini masih jakona mahamu songon pajakon ni Kristus dihita, bahen hasangapon ni debata. Ayod do hudok naung gabe pangoloi di akan natar sunat do Kristus ala dihasitongan ni debata lau pahoton baga-baga natu aka opuna julu. Alai dipasangap akka si pelebegiwido debata ala ni asini rohana songon naung tersurat. Alanido pujiok kuho di tonga-tonga niak kasi pelebegu jala edde honok kuma goarmu.
jala diidok dina asing muse, marulupuluk mahamu akasi pilebegu rap dohot bangsona. Jala dina asing muse, puji hamu ma Tuhani, sude hamu akasi pelebegu, jala pujion ni saluhut akka bangsoma ibana. Jala didok si Jesaya do muse, adong masugut urat ni si Isai, jala hehema na manggonggomi aka parbegu, tu iba nama makirim aka bangso. Alai gokma di basa-basa hodde bata napuna pakrimoni, Tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan haporseaon, asalam sumurung hamu marpakirimon, pinarguguan ni toddi parbadia. Ima sahakna, martuama akkana tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Maredde mahita sian bukwedde nomor 672 ayat 3 laos jongjong mahita. Tahatidak koma hata hapor siautai, songon na hinatidak kon ni dongata sahapor siau disadok pertibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sian toddi parbadia adorakso habubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na mate terpajal doibana di hau pinarsilang, na tuat tuba nuatoru dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo lau huddul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohaturusani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditoddi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Hudul mahita.
Salam. Odolan nitik ting Minggu 5 Juli 2020. Naparjolo ruas natamba. Mamuka sadarion Minggu 5 Juli 2020. Tajalodo gabi ruas ni Huriatta. Ima keluarga Royen Edward Simanjutak. Inatai Maria Jutensa Triade Boru Manulang. Narosian HKBP Kartanegara Semarang Resort Jawa Tengah. Tinggal di Wik Makassar. Saya gabi ruas namangulu manasida di Huriatta. Napaduahon ruas namonding. Nunga Jumolo Marujungolu na di hari Minggu 20 Juni 2020. Ima Mayor Hansen Hutagalung umur 22 tahun 8 bulan. Anak Niamata Ramos Parade Hutagalung. Tubuh ni Inatta Mahmi Katarina Borumanik Sianwik Keramat Cililitan. Nunga Jumolo Marujungolu na di hari Senin 20 Juni 2020. Ima Amatta Franciscus Diar Sitanggang umur 56 tahun 8 bulan. Hinabaluhon ni Inatta Francisca Leni Boru Sitorus maninggalhon sadadak danak Sianwik Makassar. Nunga Jumolo Marujungolu na di hari Selasa 30 Juni 2020. Ima Amatta Sabungan Sitijak umur 75 tahun 7 bulan. Hinabaluhon ni Inatta Ruslan Boru Pakpahan Sian Wik Duku. Tatangyakon ma keluarga namar sitaononi asa tibu tarapul rohana sida. Napatuluhon parmingguon di gereja. Partureni parmingguon Minggu 12 Juli 2020 di songonon ma partordingna. Parmingguon masuk opat hali. Naparjulu masuk pukul onom. Wip bahasa Batak. Toropna tulurat halak. Ima wik rambutan sada. Rambutan 2, Lubang Buaya, Kalisari, Dohot Parserahan. Napaduahon masuk pukul sia wip bahasa Batak. Toropna tulurat halak. Ima wik Kramat Jati, Makassar, Duku, Dohot Cijantung Pasarbo. Patuluhon masuk pukul 10 sada 30 wip bahasa Batak. Toropna tulurat halak. Ima wik Condet Batu Ampar 3 Mei Cililitan Besar Cawang Dohot Kalibata. Napapaton masuk pukul 10 pitu wip bahasa Indonesia. Toropna tulurat halak. Ima wik Tengah Balai Kambang Keramat Cililitan Bes Taman Harapan Dohot Keramat Jati Sada. Andorang so masuk kita tu gereja tak oloi ma arahan ni satuan gugus tugas COVID-19 sia hombartu protokol kesehatan ima. Naparjulu pakai masker selama di lingkungan gereja. Napaduahon cuci tangan. Napatuluhon menjaga jarak. Napaopaton petugas mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius tidak diperkenankan memasuki gereja. Selanjutnya ditindaklanjuti di poliklinik. Napalimahon mengambil nomor tempat duduk di gereja atau duduk di gereja sesuai nomor. Napaonopon haluar siang gereja parjuluma nomor urut besar nomor A38 dipandu petugas. Napapituon dang pola marsijalangan. Napawaluhon langsung mula mahita tu bagas tabe tapasiding majo
namar pungu-pungu. Pelian sahali pasatun mahita, ima pelian 1A, 1B, dohot pelian tu kantor pusat, jalat tujolo do tataruhot tadong sidung jamita. Parminggion di sekolah minggu, dohot na hurang sehat, demam, flu, batuk, panas, di patupa, di tonga-tonga ni bagas na be marhite media sosial. Songonima saat ni titing di mingguta sadarion. Horas. Maret de mahita sian bukwede nomor 706 ayat sada. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah dikatakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu.
Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada minggu hari ini dengan topik yang begitu berkesan dalam kehidupan kita, di mana kita diberkati untuk menjadi berkat. Orang yang diberkati bukanlah orang yang mudah untuk menjalani kehidupan. Orang yang diberkati bukanlah orang yang asal-asalan hidup untuk beriman kepada Tuhan. Di mana firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita di mana Abram yang dipilih oleh Allah dan diperintahkan untuk pergi dari negerinya. Sebuah perintah yang menguji keimanan, di mana perintah itu mengatakan, pergilah dari negerimu. Dengan perintah ini diuji. Apakah Abram lebih mencintai tanah kelahirannya? Apakah Abram lebih mencintai teman-teman terkasihnya? Apakah Abram bisa meninggalkan semua yang telah ia peroleh dengan hati yang rela untuk pergi mengikuti Allah? Apakah Abram dapat mempercayai Allah lebih jauh daripada yang dilihatnya? Bahwa dia sudah mendapatkan begitu banyak harta, dia sudah mendapatkan begitu banyak kebahagiaan di tanah kelahiran bersama dengan keluarga, tetapi Allah menguji imannya untuk meninggalkan kampung halaman di mana dia dilahirkan. Sebab Abraham harus meninggalkan negerinya sendiri untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya, dengan alamat yang tidak pasti, dengan tujuan yang tidak dinyatakan oleh Allah, tetapi Allah memberikan perintah kepada Abraham, pergilah dan tinggalkanlah negeri kelahiranmu. Allah tidak berkata, itu adalah sebuah negeri yang akan kuberikan kepadamu, melainkan Allah hanya berkata, sebuah negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Belum ada kepastian, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada tujuan, tidak ada kepastian, tetapi di sini Abram langsung meyakini dan berangkat ke negeri yang dia sendiri tidak tahu. Allah tidak memberitahu nama negeri itu. Abram hanya harus mengikuti Allah dengan iman semata. Abram hanya perlu percaya saja pada apa yang dikatakan oleh Allah. Ini menjadi suatu jaminan yang berlaku atas orang-orang beriman, berlaku atas orang-orang yang percaya kepada Allah dengan nama Yesus Kristus. Untuk itu tidak ada yang perlu kita ragukan dari Tuhan Allah. Ketika Tuhan Allah memanggil dan mau memakai kita sebagai alatnya di dunia ini, yang harus kita lakukan adalah menerima dan melakukan dengan penuh percaya kepada Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Kita perlu percaya dengan iman yang sungguh-sungguh dengan apa yang Tuhan sudah pilih di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini adalah pilihan Allah. Tidak ada kita yang percaya saat ini pernah mengatakan
di dalam hidupnya bahwa akulah yang memilih supaya aku dilahirkan ke dunia. Belum ada orang di tengah-tengah dunia ini yang mengatakan bahwa aku yang memilih untuk lahir di tengah-tengah keluargaku. Karena semua kita yang terlahir ke dunia itu adalah anugerah Allah. Itu adalah jaminan Allah. Siapapun yang diizinkan oleh Allah untuk terlahir ke dunia, itu punya rancangan tersendiri yang Allah akan letakkan di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan Abraham. Abraham berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan Allah kepadanya. Dan ini dia tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Dia tidak meminta pertimbangan kepada istrinya. Dia tidak meminta pertimbangan kepada orang tuanya. Dia tidak meminta pertimbangan kepada saudara-saudaranya. Dang dipangido jo asa adong pangoloi siat tulangna na boruna opungna do lana asing. Tetapi dia langsung mempertimbangkan secara iman dan kepercayaan, dan dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan disinilah bahwa Abraham menunjukkan ketaatannya dengan cepat dan tanpa ditunda, tunduk dan tanpa membantah. Dia lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sebab ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Itu adalah bentuk daripada ketaatan, bentuk daripada ketundukan kepada Allah. Walaupun Allah tidak mengatakan tempatnya, tetapi dia tetap berangkat. Andai kata itu terjadi kepada kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita akan banyak pertanyaan. Kemana, di mana, ngapain, dan mau apa? Itu akan muncul ketika kita diberi perintah. Tetapi Abraham mengajarkan kita pada hari ini, tanpa mengetahui alamat, tanpa mengetahui tujuan, karena ketaatannya, karena ketundukannya kepada Allah, dia yakin bahwa Allah akan menunjukkan yang terbaik dalam kehidupannya. Karena itu dia berangkat. Dia berangkat ke tujuan yang dia tidak tahu. Dan dia berangkat tanpa mengetahui siapa yang harus dia jumpai, kecuali hanya mengetahui siapa yang dia ikuti. Dan di bawah bimbingan siapa ia pergi. Ia membawa istrinya dan keponakannya Lot bersama-sama dengan dia. Bukan dengan dipaksa, bukan dengan adanya embel-embel atau hadiah supaya mereka ikut, tetapi melainkan dengan ajakan. Mereka membawa serta segala hasil jeripayah mereka, yaitu segala harta benda dan barang-barang yang dapat mereka bawa. Mereka tidak mau tergoda untuk kembali. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka tidak meninggalkan satu jejak pun di belakang mereka, supaya jangan itu membuat mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan. Ini sangat-sangat bertentangan dengan kita, apalagi orang Batak. Karena orang Batak punya filsafat yang mengatakan ingok ma bona pasogit, atau yang sering kita dengar selama ini adalah martabe marsipature hutanabe. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan mereka membawa semua harta bendanya untuk tidak lagi mau mengingat tempat tanah asal mereka. Mereka tidak menjadi patah semangat karena kesulitan yang mereka jumpai di tengah-tengah perjalanan. Mereka tidak berlawanan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, karena mereka harus menghadapi tantangan di depan, karena mereka tidak tahu kemana tujuan yang mereka harus jalani. Tetapi janji Tuhan itulah yang menjadi pegangan bagi Abraham. Dan apapun perjalanan mereka tidak dibelokkan oleh kesenangan-kesenangan yang mereka temui.
Mereka terus maju ke depan, mereka terus berjalan, dan yang dipikirkan adalah, aku akan sampai tujuan di mana Tuhan akan menetapkan aku. Perhatikanlah saudara-saudaraku, yang pertama, orang-orang yang sudah berangkat atas panggilan Tuhan Allah harus bertekun sampai akhir, harus terus menggapai apa yang ada di hadapan mereka. Yang kedua, apa yang kita lakukan dalam ketaatan pada perintah Allah dan dalam mengikuti pemeliharaannya secara rendah hati pasti akan berhasil, dan pada kesudahannya akan berakhir dengan penghiburan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memberikan janji yang begitu indah kepada setiap orang yang mau melakukan perintah Allah dengan kesungguh-sungguhan. Dia mengatakan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Mungkin Allah tidak memberikan janji untuk kita secara pribadi, tetapi untuk generasi kita. Mungkin hari ini kita tidak merasakan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, tetapi untuk keturunan kita Tuhan sudah rancangkan. Karena itu Allah berfirman pada hari ini, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Janji-janji Allah adalah pasti dan memuaskan bagi semua orang yang dengan penuh kesadaran hati nurani menjalankannya dan mematuhi perintah-perintahnya. Dan orang-orang yang memenuhi panggilan Allah, meninggalkan atau kehilangan apa saja yang mereka sayangi, pasti akan mendapatkan sesuatu yang lain, yang lebih baik secara berlipat ganda sebagai gantinya. Dengan demikian, ia telah membuktikan, Abram telah membuktikan keyakinannya dan kebergantungannya pada firman yang telah disampaikan oleh Allah. Perhatikanlah, orang percaya yang menjalankan imannya mampu memuji Allah dengan sepenuh hati, mampu memuji Allah atas janji yang telah digenapinya, meskipun ia belum melihat apa itu yang akan Allah berikan kepadanya di dalam kehidupannya dengan janji-janji itu. Mungkin kita saat ini tidak melihat apa yang dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita meminta kesembuhan, walaupun hari ini kita belum mendapatkan kesembuhan itu, tetapi ingatlah janji Tuhan pasti dan akan dinyatakan. Mungkin kita saat ini meminta supaya kita bahagia, namun kebahagiaan itu belum muncul juga dalam kehidupan kita. Bukan berarti Allah tidak mendengar, tetapi Allah mau melihat seberapa hebatkah kita beriman dan bertahan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang ingin membuktikan diri sebagai anak-anak Abraham yang setia dan ingin mewarisi berkat Abraham harus dengan penuh kesadaran hati nurani menjaga ibadah yang hikmat kepada Allah, khususnya dalam keluarga-keluarga mereka, sesuai dengan teladan Abraham. Beribadah dalam keluarga adalah jalan yang baik yang sudah lama dikenal, bukan penemuan baru, melainkan sudah dilakukan sejak dulu oleh semua orang kudus. Kemanapun kita pergi, jangankan kita lupa untuk beriman dan percaya kepada Tuhan Allah kita, meskipun kita akan menghadapi segala tantangan kehidupan. Jangan pernah lupakan Tuhan kita. Mari kita ajarkan ke tengah-tengah keluarga kita bahwa beriman dan percaya kepada Tuhan itu tidak bisa kita lupakan. Apapun kondisi kehidupan kita, apapun tantangan yang akan kita hadapi. Meskipun harus kehilangan nyawa, meskipun harus berpisah dari orang-orang yang kita kasihi, meskipun kita sekarang sedang menghadapi banyak masalah, tetapi ibadah, beriman, dan percaya kepada Allah jangan pernah kita tinggalkan. Karena disinilah letak dari dasar keimanan kita kepada Tuhan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di dalam kehidupan kita pernah dipanggil dan memanggil, disuruh dan menyuruh. Ada kalanya kita mendengar orang yang memanggil kita atau orang yang menyuruh kita. Tetapi ada kalanya juga orang lain yang tidak mendengar panggilan kita atau tidak melakukan apa yang kita suruh. Keinginan kita untuk mendengar dan melakukan tergantung kepada situasi dan kondisi kita. Tergantung kepada siapa yang memanggil dan yang menyuruh kita. Hampir semua orang melakukan apa yang dikatakan orang lain kepada kita dengan terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi, atau kemana tujuannya dan pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika ada panggilan, ketika ada suruhan, kita akan bertanya. Kalau tidak jelas, kita akan menolak. Kita sebagai manusia tentu mempunyai pertimbangan yang matang sebelum kita melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Kita harus menimbang resiko yang akan kita hadapi atau keuntungan apa yang akan kita dapat. Hampir semua orang menolak perintah atau panggilan jikalau tidak ada kepastian yang dapat kita raih, yang dapat kita gapai. Kalau tidak ada kepastiannya, kita pasti akan menolak itu. Apalagi kalau kita tidak mempercayai orang yang memanggil atau orang yang menyuruh kita. Kita pasti menolak mentah-mentah orang tersebut. Namun dalam nats yang menjadi khotbah pada minggu ini, minggu keempat setelah Trinitatis ini, memaparkan kepada kita, ada orang yang berani mendengarkan panggilan dan melakukan panggilan itu tanpa memperdulikan situasi dan kondisi yang akan dia hadapi. Meninggalkan semua yang dia miliki dan meninggalkan semua yang dikasihi hanya untuk melakukan panggilan itu. Siapa yang memanggil dan siapa yang dipanggil dan apa tujuan pemanggilan itu. Ini yang perlu kita hayati dalam iman kita. Ketika kita dipanggil, ketika kita harus berjalan tanpa tujuan, ternyata Allah memiliki tujuan yang pasti dalam kehidupan kita. Dan itu yang tidak pernah kita lihat. Dan itu yang tidak pernah kita perhatikan dalam iman kita. Demikian juga dengan kejadian ini. Pandemi COVID-19 yang sudah begitu membuat kita bosan. Membuat kita tidak lagi peduli dengan apa yang akan terjadi. Kebosanan kita tinggal di rumah sudah semakin menggerogoti kehidupan kita, sehingga kita akan memberontak saat ini ketika PSBB mulai diganti dengan transisi. Apa yang mau kita lakukan? Apakah Allah tidak punya tujuan dengan pandemik ini? Ada. Yang tadinya kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa berkumpul dengan keluarga. Apakah kita mempergunakan waktu kita seefisien mungkin bersama dengan keluarga? Apakah kita sudah mulai membiasakan diri beribadah bersama-sama dengan keluarga? Apakah kita sudah membiasakan diri untuk memahami firman Tuhan bersama dengan keluarga? Atau kita cuek dan pura-pura tidak tahu dengan itu? Semua keluarga terpanggil untuk menjadi pemberita firman di tengah-tengah keluarganya. Karena itu yang pertama yang perlu kita pahami dengan firman Tuhan ini adalah Allah memanggil setiap orang di dunia ini dengan tujuan tertentu. Apakah kita masih mendengar panggilan itu atau pura-pura tidak mendengar? Pakailah posisimu sebagai bapa, sebagai ibu, dan sebagai anak. Karena kita memiliki panggilan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, diberkati untuk menjadi berkat. Allah memberi supaya kita juga dapat memberi. Kita tidak boleh hanya menerima,
mulailah memberi, ulurkanlah tanganmu bagi yang membutuhkan. Jangan hanya mencari untuk keuntungan diri sendiri. Ketika Allah memberikan keuntungan kepadamu, maka engkau juga harus memberikan keuntungan kepada orang lain. Hidupmu adalah berkat, hidupmu sudah diberkati, maka menjadi berkatlah bagi orang lain. Ketika engkau bisa menikmati kesejahteraan, kenikmatan, kemewahan, maka pakailah apa yang ada padamu untuk memberikan yang terbaik juga kepada orang lain. Itulah yang disebut diberkati untuk menjadi berkat. Yang ketiga, jangan ragukan Tuhan Allah yang memanggilmu untuk melakukan pekerjaannya. Lakukanlah dengan iman kepercayaanmu menjadi kemuliaan bagi Tuhan Allah. Karena itu kerjakanlah apa yang bisa kamu kerjakan. Jangan pikirkan apa kata orang tentang pekerjaanmu. Karena Tuhan berfirman, aku yang akan menilai apakah pekerjaanmu berbuah atau tidak. Debatado na marnida nasanani ulami marparbui manangdang. Mari kita kembalikan kepada Allah. Ketika hidup kita sekarang sudah diberkati, maka jadikanlah hidupmu untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi pasangan, bagi anak-anak, dan bagi gerejamu. Karena Allah sudah memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena anugerah dan kasih karunia-Mu kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami dapat beribadah, kami dapat menyanyikan lagu puji-pujian kami. Kami dapat bersuka cita karena berkat anugerah yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Ketika kami dapat menghembuskan napas kami, merasakan begitu nikmatnya hari-hari yang kami lalui. Itu adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kami masih Engkau berkati sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarkanlah Tuhan kami menjadi umat yang percaya dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar, tetapi ajarkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Seperti firman-Mu hari ini Tuhan. Kami adalah umat-Mu yang diberkati. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit di rumah sakit maupun yang di rumah. Kiranya Engkau Tuhan menjamah mereka dan memberikan kekuatan sehingga mereka memperoleh pengharapan dan memiliki kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka disembuhkan oleh kasih karunia-Mu. Berkati Tuhan obat-obatan, berkati Tuhan penanganan medis, berkati juga makanan dan minuman yang mereka konsumsi Tuhan. Biarlah itu menjadi jalan-Mu, menjadi berkat bagi mereka untuk mendapatkan kesembuhan. Begitu juga Tuhan dengan saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan Engkau Tuhan yang menggantikan air mata mereka menjadi kesukaan dan kebahagiaan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena PHK oleh akibat pandemi COVID-19 ini. Kuatkan mereka Tuhan, tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan melalui pengharapan yang akan mereka dapatkan. Engkau telah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Walaupun saat ini mereka dalam keadaan kesulitan, tetapi jalan-Mu pasti akan terbuka bagi kehidupan mereka. Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap keluarga, agar mereka Tuhan menjadi keluarga yang takut akan Engkau. Begitu juga dengan anak-anak yang Engkau berkati Tuhan, agar menjadi anak-anak yang terberkati dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Berkati juga Tuhan orang tua kami yang lansia. Biarlah di kehidupan mereka, di masa tua mereka, mereka dapat menikmati hidup mereka. Walaupun saat ini Tuhan dengan peraturan protokol kesehatan mereka tidak bisa datang ke gereja-Mu, tetapi Engkau Tuhan tetap memberikan ketenangan,
kesukaan, kebahagiaan, dan juga keimanan kepadamu, agar mereka tetap merawat hidup mereka di masa tuanya, sehingga kehidupan mereka di masa tua menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 792 ayat 1 dan 2. Pasu-pasu hami o Tuhan, tapasaha ma peliata. Tatangnya ko mapiliata tua dupa ni dibata martang yang mahita. Ali dibata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si leho-leho na denggando nasa ulibasa na mauliutus. Hupa saat hami masya na nilehomitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajau mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manamina di banua gijang sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaumu sai saut malomoni roham di banua tongaon. Songon na di banua ginjang. Lehon matuhami sadarun hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu nasian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus Jemaat HKBP Keramat Jati, sejak tanggal 22 Maret kita telah beribadah di rumah masing-masing. Kalau Tuhan berkehendak 5 Juli kita akan mulai beribadah di gereja ini, tentu dengan mengikuti tatanan yang ada sesuai dengan protokol kesehatan. Karenanya Amanginang, marilah kita menaati arahan dari petugas, mengikuti protokol yang dilaksanakan supaya semua kita dalam keadaan sehat dan baik-baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah ini, memberkati seluruh jemaatnya. Marilah kita mengikuti protokol seperti yang telah dituangkan dalam video ini. Salam. Imbauan protokol kesehatan bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah. Sebelum ke gereja, pastikan dalam kondisi sehat. Jemaat diimbau untuk hadir lebih cepat. Dan jangan lupa, lengkapi diri Anda dengan masker, hand sanitizer, sarung tangan, pelindung wajah jika diperlukan. Bagi jemaat yang memasuki area gereja, diwajibkan menggunakan masker. Bagi jemaat yang mengendarai motor, harap membuka kaca helm, dan yang mengendarai mobil, diharapkan membuka kaca jendela untuk memastikan jemaat telah menggunakan masker. Jemaat diimbau untuk tetap jaga jarak dan antre selama mengikuti pemeriksaan oleh petugas. Bagi jemaat, baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan, lanjut menjalani pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas. Suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius akan diarahkan ke ruang klinik untuk ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan.
Berikutnya, jemaat mengisi data identitas dan mengambil nomor kursi. Sebelum memasuki ruang ibadah, seluruh jemaat diwajibkan mencuci tangan di wastafel menggunakan sabun yang sudah disediakan. Jemaat akan diarahkan oleh petugas harian tahun ke tempat duduk sesuai nomor kursi. Jemaat tidak diperkenankan duduk pada tanda silang. Ketika persembahan ke depan, jemaat diimbau tetap menjaga jarak. Setelah ibadah selesai, jemaat dimohon meninggalkan ruangan yang dipandu oleh petugas. Jemaat tidak diperkenankan bersalaman dan langsung kembali ke rumah masing-masing. Bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah online yang dibagikan oleh Sintua Week masing-masing melalui WhatsApp dan media sosial lainnya. Kami dari tim gugus tugas mengucapkan terima kasih atas berjalannya protokol kesehatan di gereja kita HKBP Keramat Jati. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat maupun di luar jemaat yang memberikan pikiran, tenaga maupun sumbangan atas berjalannya protokol kesehatan di gereja kita HKBP Keramat Jati. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati.